Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang sudah banyak di request dari teman-teman, yaitu film Rek 1. Jika sebelumnya saya sudah mengulas film Rek 3, kali ini saya akan mengulas film Rek 1 yang sudah di request dari user Adi Saputro, user Rovino SS, user Muhammad Agung Setiawan, user Albani Sienas, dan user Firma Konisyah. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cek it out. Film ini dibuka dengan seorang reporter wanita yang bernama Angela dan bersama juru kamera bernama Pablo. Mereka sedang meliput segala aktivitas para pemadam kebakaran yang terletak di Barcelona untuk serial televisi dokumenter berjudul While You're Sleeping. Sesuai dengan judulnya, mereka meliput segala kegiatan pemadam kebakaran pada saat di shift malam. Saat mereka meliput segala aktivitas para pemadam kebakaran, tiba-tiba ada panggilan darurat yang menugaskan para pemadam kebakaran untuk mendatangi sebuah apartemen yang terdapat seorang wanita tua bernama Nyonya Liquirdo yang terjebak di apartemennya dan berteriak-teriak. Angela dan Pablo akhirnya berkesempatan untuk ikut meliput sekaligus menemani dua petugas pemadam kebakaran, yaitu dia bernama Alex dan Manu. Tugas Alex dan Manu menyelesaikan misi penyelamatan di apartemen. Angela pun menceritakan di depan kamera bahwa panggilan petugas kebakaran tidak selalu bermasalah tentang kebakaran, yang membuat seluruh tim dikerahkan, termasuk diantaranya menghentikan pipa air yang bocor dan membantu orang yang terperangkap di apartemen. Dan sampailah mereka di TKP, yaitu di sebuah apartemen tua. Di lobi apartemen terdapat beberapa penghuni yang sedang berkumpul karena mereka merasa terganggu dengan suara jeritan wanita yang terjebak di dalam sana. Dan di sana pun ternyata terdapat dua petugas polisi yang sudah menunggu. Polisi setempat menanyakan keberadaan Angela dan Pablo yang membawa kamera. Manu pun menjelaskan mereka adalah kru stasiun TV lokal untuk meliput segala kegiatan kami dan mereka datang ke tempat ini bersama kami. Polisi pun akhirnya mengizinkan dan menegaskan bahwa reporter itu tanggung jawab pemadam kebakaran. Tak lama kemudian, polisi mewanti-wanti untuk para penghuni untuk tetap berkumpul di lobi dan tidak pergi kemana-mana. Mereka pun akhirnya berhasil mendobrak pintu apartemen wanita tersebut. Di sana terdapat wanita itu sudah penuh darah dan seperti orang kesurupan. Saat Pablo menyalakan lampu sorot kamera dan mereka meminta Pablo untuk mematikan lampu sorotnya. Saat mereka semakin mendekat, wanita itu tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang salah satu polisi dengan menggigit lehernya. Keadaan menjadi kacau. Alex yang diminta untuk menangani wanita tersebut seorang diri, sedangkan mereka membawa polisi yang terluka ke bawah untuk mencari pertolongan. Di bawah, mereka masih menemukan penghuni gedung berkumpul di lobi yang sedang kebingungan karena polisi dan militer telah menutup gedung dan mereka terjebak di dalamnya. Saat orang-orang mulai panik, Alex yang tetap berada di atas bersama wanita tua itu tiba-tiba terlempar dari atas dan terluka parah. Wanita itu mulai berteriak-teriak lagi sehingga mereka harus kembali ke atas dan memeriksa Nyonya Liquirdo. Ternyata Nyonya Liquirdo kemudian membunuh seorang gadis dan petugas yang tersisa, yaitu Sergio, dan Sergio akhirnya terpaksa untuk menembak Nyonya Liquirdo. Sergio yang mulai kesal meminta Pablo untuk berhenti merekam kejadian. Mereka yang semakin panik berteriak meminta keluar untuk dibukakan pintu karena di sini banyak orang yang terluka. Tetapi lagi-lagi suara di luar mengatakan semua jalan telah ditutup beserta apartemen ini telah disegel dengan alasan yang tidak jelas.
Manu yang marah kepada Sergio mengatakan mereka mengkarantina kita seperti hamster. Suara di luar pun kembali mengatakan kalian harus mengikuti instruksi polisi yang bersama dengan kalian dan tak boleh seorang pun meninggalkan gedung ini dengan cara apapun. Cerita bergulir, mereka ditempatkan di sebuah laundry dan untung saja salah satu penghuni apartemen adalah seorang dokter magang yang merawat polisi dan Alex yang pingsan karena tergigit. Angela dan Pablo mulai mewawancarai dokter tersebut. Dokter yang magang itu menjelaskan bahwa dirinya hanya menyuntikkan pencegahan dan memeriksa tekanan darah mereka. Luka gigitan yang sangat parah sehingga mengalami pendarahan. Ia pun mengungkapkan ini baru pertama kali ia ditempatkan di situasi yang kacau seperti ini. Ia pun berharap semoga petugas medis datang dan membawa obat-obatan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di apartemen ini. Lalu Angela mewawancarai seorang gadis kecil bernama Jennifer yang sedang sakit. Jennifer mengatakan bahwa anjingnya yaitu bernama Max dibawa ke dokter hewan karena dia juga sakit. Ibunya Jennifer bernama Mary Carmen mengklaim bahwa Jennifer sedang demam karena menderita radang amandel. Mary Carmen pun menyatakan kepada kamera sang suami berada di luar dan tidak bisa masuk ke apartemen saat menebus resep obat untuk Jennifer. Lalu mereka pun meliput penghuni apartemen lainnya, yaitu seorang lelaki bernama Cesar. Cesar mengatakan bahwa selama ia tinggal di apartemen, orang-orang China itu selalu memasak masakan mentah yang menyebabkan bau tidak sedap. Singkat cerita, Sergio berhasil menggali informasi dari luar apa penyebab apartemen ini disegel, yaitu penyebabnya adalah karena di apartemen ini terdapat penyakit yang menular. Penyakit tersebut yang mereka tanpa ketahui adalah virus berbahaya yang mempunyai gejala seperti zombie. Mereka pun akhirnya menyalahkan satu sama lain tentang penyakit menular tersebut karena tidak menutup kemungkinan Alex dan petugas polisi yang sudah tergigit akan terjangkit seperti wanita itu atau yang dimaksud adalah Nyonya Liquirdo. Sergio pun yang menenangkan mereka dan mengatakan bahwa dinas kesehatan rahasia akan masuk ke gedung ini. Dan Sergio pun mendata orang-orang di mana mereka berada. Tak lama kemudian, seorang petugas kesehatan tiba dengan pakaian hazmat dan ia mencoba untuk merawat beberapa korban yang terluka. Angela dan Pablo terus meliput peristiwa yang terjadi di dalam apartemen. Di samping itu mereka mencari jalan keluar. Dan Pablo secara sembunyi-sembunyi merekam aktivitas petugas kesehatan, dokter magang, Sergio, dan Manu yang sedang merawat orang-orang yang terluka. Sampai tiba-tiba mereka menjadi agresif dan menggigit dokter magang. Mereka pun panik dan segera lari keluar dan setelah yang terluka dikunci dari dalam gudang laundry. Inspektur kesehatan menjelaskan bahwa mereka terinfeksi virus yang mirip dengan rabies. Dan penyakit itu ditelusuri kembali ke seekor anjing di gedung apartemen dan Angela menyadari bahwa itu pasti anjing bernama Max. Max adalah anjing milik Jennifer, keluarga dari Mary Carmen. Saat orang-orang menghakimi Mary Carmen, lalu Jennifer berbalik seketika menggigit wajah ibunya dan melarikan diri ke atas. Lalu Sergio memborgol Mary Carmen ke tangga dan melanjutkan ke atas bersama Manu dan Pablo. Di lantai atas, wanita tua itu sudah menghilang. Mereka lalu menemukan Jennifer, tetapi Jennifer menggigit Sergio. Sehingga Sergio menyuruh yang lain untuk meninggalkannya. Dan mereka kembali disergap oleh wanita tua. Keadaan pun semakin kacau saat tiba di bawah. Manu dan Pablo menemukan penduduk yang tersisa berlari ke atas saat orang yang terinfeksi di gudang laundry telah mendobrak pintu. Seketika mereka meninggalkan Mary Carmen yang diborgol dan digigit oleh zombie. Secara bertahap, penghuni apartemen lainnya digigit dan terinfeksi termasuk petugas kesehatan. Petugas kesehatan mengunci dirinya dan meminta yang lain meninggalkannya. Manu yang berdebat dengan Cesar karena Cesar mengatakan di bawah tanah ada jalan keluar dengan melewati gorong-gorong dan kuncinya dipegang oleh dokter magang yang sudah tewas. Selama mereka berdebat,
Tak lama kemudian, Caesar diserang oleh petugas kesehatan yang sudah berubah menjadi zombie. Angela, Pablo, dan Manu, 3 orang yang selamat, mereka kembali ke bawah untuk melacak nomor kamar dokter magang itu. 3 orang yang selamat, mereka kembali ke bawah untuk melacak nomor kamar dokter magang itu dari sebuah kotak surat. Saat akan kembali menuju ke atas, mereka dihadang Mary Carmen yang sudah berubah menjadi zombie. Tetapi mereka berhasil melewatinya. Angela dan Pablo yang masuk ke dalam apartemen dokter magang, sedangkan Manu yang berjaga di luar melawan para zombie. Akhirnya, mereka menemukan kunci yang akan memungkinkan mereka melarikan diri dari gedung melalui saluran pembuangan besar di ruang bawah tanah yang terhubung ke saluran pembuangan. Setelah keluar, mereka menemukan Manu yang sudah berubah menjadi zombie. Angela dan Pablo akhirnya lari ke lantai paling atas dan berlindung, kita sebut, di sebuah penthouse. Di penthouse, mereka menemukan banyak foto-foto dan sebuah tape recorder. Tape recorder itu menjelaskan bahwa pemilik penthouse adalah seorang agen Vatikan. Orang tersebut ditugasi untuk mengisolasi enzim yang dibawa oleh seorang gadis muda Portugis bernama Tristana Medeiros. Tristana Medeiros yang gejalanya menunjukkan kesurupan. Saat agen tersebut mencoba untuk mengobati Tristana Medeiros, enzim yang berada di dalam Tristana tersebut bermutasi dan menjadi menular. Agen itu kemudian menyegel Tristana di dalam rumah agar mati kelaparan. Mereka dikejutkan dengan pintu loteng yang tiba-tiba terbuka. Saat Pablo mencoba melihat ke dalam loteng dengan kamera, sebuah makhluk merusak cahaya di kamera Pablo yang mengharuskan Pablo mengaktifkan penglihatan modus malam di kamera. Dan ternyata makhluk itu adalah Tristana yang sangat mengerikan, muncul dan mencari makanan di penthouse. Angela dan Pablo mencoba mencari jalan keluar untuk melarikan diri, tetapi Pablo dibunuh Tristana dan menjatuhkan kameranya. Angela kemudian mengambil kamera tersebut dan melihat melalui layar. Angela melihat Tristana yang sedang memakan Pablo. Ia pun panik dan tersandung menjatuhkan kamera. Dan kamera pun terus merekam saat Angela tersesat ke dalam kegelapan sambil berteriak. Film pun selesai. Finally, saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Saya doakan kalian sehat selalu. Yang jelas dan pasti, untuk seterusnya channel ini akan membahas film-film yang lebih seru dan unpredictable. Untuk film Rex 1 ini, sedikit saya akan kasih pencerahan asal mula terjangkitnya virus di apartemen. Seperti yang kita ketahui, virus terjangkit dari air liur anjing bernama Max. Si anjing sepertinya dibiarkan untuk berkeliaran di apartemen, sehingga menularkan virus tersebut kepada Jennifer dan Nyonya Liquirdo. Meskipun tidak diceritakan di film ini, Nyonya Liquirdo digigit sang anjing Max, sehingga penyebaran virus semakin cepat dibanding virus yang menginfeksi Jennifer. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, kemanakah sang anjing Max? Sang anjing yang sedang dirawat dan diteliti sehingga tidak ada di apartemen. Apakah kalian masih ingat di Rek 3 bahwa sang paman yang menjadi zombie asal mula dari digigitnya anjing? Anjing tersebut adalah Max. Hanya saja, di sini kita tidak mendapatkan kejelasan yang pasti bagaimana anjing Max bisa terjangkit virus tersebut. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.